Oke, selamat malam teman-teman semua. Karena ini teman-teman KPA-nya belum ada yang hadir, saya akan coba untuk menghubungi supaya teman-teman segera hadir ke kelas ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, selamat malam Mas Ri. Bisa dengar suara saya? Oh, ini Dek Naila juga sudah masuk. Selamat malam semuanya. Gimana? Suara saya di sana jelas tidak? Halo, Mas Ri dan Dek Naila, bisa dengar suara saya? Oh, ini no respon. Coba saya. Oh, bisa ya Mas Ri ya. Dek Naila, bagaimana suara saya jelas? Dan tampilannya jelas nggak teman-teman ini? Untuk tampilan materinya, apa perlu diperbesar? Apa sudah cukup? Halo, Dek Naila, bisa dengar suara saya nggak, Dek? Oh, bisa ya. Untuk tampilannya bagaimana, Dek Naila dan Mas Ri? Sudah cukup untuk tampilannya? Perlu diperbesar lagi apa sudah jelas? Oh, cukup ya. Oke, karena kita ini ya memanfaatkan waktu, biar nanti teman-teman yang belum hadir biar menyesuaikan saja. Jadi saya langsung open kelasnya saja ya teman-teman ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih ya atas kehadirannya. Eh, Hari ini pada tanggal 6 Februari 2017 kita akan belajar matematika, masih melanjutkan ya materi kemarin tentang operasi hitung pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, juga perkalian dan pembagian. Hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran ya, pecahan campuran. Jadi operasi hitungnya itu menggunakan perkalian, pembagian, penambahan dan juga pengurangan. Jadi campuran. Oke Mas Ri, ini sudah saya besarkan. Dan juga penggunaan tanda kurung. Bila ada tanda kurung dalam operasi hitung, itu apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa ya teman-teman bersama-sama. Semoga nanti proses belajar kita diberi kelancaran dan kemudahan dan dapat diserap oleh teman-teman semua dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Langsung saja saya masuk. Kemarin kita sudah belajar ini ya, penambahan dan pengurangan. Dalam mengerjakan pecahan, untuk penambahan dan pengurangan, kita harus menyamakan penyebut. Kalau perkalian, jadi kalau untuk perkalian, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Kalau ada pembagian, diubah menjadi perkalian dan posisi pembilang penyebutnya dibalik.
Ya. Sekarang bagaimana kalau kita belajar operasi hitungnya untuk pecahan itu campuran. Jadi dalam satu operasi hitung itu ada perkalian, ada pembagian, ada penambahan dan juga pengurangan. Nah, ini di sini kita bisa lihat contoh ya. Yang pertama ini ada 2/3 dikali 3/8 ditambah 1/4. Jadi maksudnya campuran di sini itu ada perkalian dan juga penambahan. Pada dasarnya itu sama dengan operasi hitung bilangan bulat. Dasarnya sama semua, ya. Jadi konsepnya yang ini kemarin kita sudah belajar seperti tingkat ini perkalian, ini pembagian, ya. Penambahan, pengurangan. Jadi yang harus kita kerjakan pertama kali itu adalah perkalian atau pembagian, baru selanjutnya kita mengerjakan yang penambahan atau pengurangan. Jika satu tingkat, ini satu tingkat, ini satu tingkat, ini beda tingkat ya antara atas dan bawah. Jika satu tingkat, maka yang dikerjakan yang paling depan, kalau ada operasi hitung satu tingkat. Tapi jika ada tanda kurung, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurungnya. Nah, sekarang kita belajar yang tanpa tanda kurung dulu. Nah, di sini ada perkalian dan juga penambahan. Dilihat di sini, perkalian posisinya di atas, penambahan di bawah, ya. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di atas. Maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Karena ini merupakan bentuk pecahan campuran, ya, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya kemarin penyebut dikalikan bilangan yang di samping, ya, dikali hasilnya 3 kali 2 itu adalah 6 ditambah 2, maka hasilnya 8. Penyebutnya tetap 3. Cara yang sama, 1/3/8 juga sama caranya, hasilnya 11/8, 1/4 atau 1/4 caranya juga sama. Seharusnya ini juga bisa langsung diubah tidak apa-apa, ya, langsung dirubah juga tidak apa-apa, atau ini dia mengerjakan dalam bentuk pecahan kalau di sini. Oke, kita nanti kerjakan dengan 2 cara, ya. Ini kita ikutin yang di sini dulu. Nah, setelah diubah, maka dikalikan. Kalau untuk tadi ya yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkaliannya. Nah, perkaliannya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, perkaliannya ya yang ini. Maka pembilang dikalikan dengan pembilang. Oh, ini ada Mbak Hermi masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi. Assalamualaikum Mbak. Bisa dengar suara saya Mbak Hermi? Bagaimana Mbak? Sehat hari ini Mbak? Oke, sambil nunggu konfirmasi Mbak Hermi. Mbak Hermi, tampilannya sudah cukup? Apa perlu besar lagi? Ya? Oh ya, tampilannya sudah cukup ya Mbak ya. Ini kita baru mulai, ya. Jadi baru sudah ketinggalan sedikit, tidak apa-apa, nanti sambil contoh yang kedua Mbak Hermi bisa memperhatikan. Oh, masih nggak ada gambarnya. Mungkin masih loading ya Mbak ya, ditunggu sebentar ya Mbak Hermi ya. Oke, sambil nunggu gambarnya, nggak apa-apa ya Mbak Hermi ya, saya lanjutkan. Nah, untuk perkalian, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Ya. Ini 11/3. Oh ya. Jadi teman-teman, di sini diperhatikan ya, ini dia langsung disederhanakan. Ini adalah bentuk sederhananya. Kalau kita kerjakan itu 8 kali 11 itu 88, ya, dibagi 24. Hasilnya ditambah 1
1/4. Karena ini bisa disederhanakan, ya, ini bisa disederhanakan. Nah, yang atas dibagi 8, yang bawah juga dibagi 8. Hasilnya 11/3. Ya, kemudian 11/3 ditambah 1/4. Karena ini bentuknya pecahan campuran, maka 11/3 ini diubah menjadi campuran juga. Cara mengubahnya kemarin, pembilang ya dibagi penyebut. Jadi cari perkalian 3 ya, perkalian 3 yang hasilnya mendekati tapi tidak boleh lebih dari 11. Jadi 3 kali 3 itu 9 ya, dikurangi 11 dikurangi 9 hasilnya 2. Maka bagaimana cara menulis pecahannya? Hasil pembagiannya itu untuk angka yang di depan per. Nah, kelebihannya ini jadi pembilang dan pembaginya ini jadi penyebut. 32/3. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kemarin jangan lupa untuk penambahan itu harus menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya 3 dan 4 belum sama. Nah, jadi kita harus nyari angka yang sama yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 4. Berarti otomatis kita mengalihkan 3 dikali 4. Penyebutnya adalah 12. Nah, 3 ya teman-teman ya, menjadi 12, ini dikali 4 ya, itu dikali 4, maka otomatis pembilangnya sama, ini sama dengan kemarin. Iya Mbak, masih mengerjakan yang tadi. Pembilangnya otomatis juga dikali 4, maka hasilnya 8. Sama 4 menjadi 12, itu dikali 3, maka ini juga dikali 3. Jadi pembilang sama penyebut ini harus dikalikan dengan angka yang sama, tidak boleh berbeda ya. Nah, sudah ketemu. Terus kita menambahkan yang pertama itu adalah 3 ditambah 1, 4. Nah, 8 ditambah 3, 11. Penyebutnya karena ini sama, pilih saja salah satu, 12. Hasilnya 4, 11/12. Atau mungkin teman-teman bisa mengerjakan cara yang satunya. Kita mulai ambil dari sini ya, 11/3. 11/3 ditambah 1/4. Nah, 1/4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini dikali 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, 4-nya ditambah 1, maka 11/3 ditambah tadi 4 dikali 1 4, 4-nya ditambah 1 hasilnya 5 sebagai pembilang dan penyebutnya 4. Oke teman-teman, karena di sini lagi azan ya, kita break dulu, kita dengarkan azan sebentar ya.
Oke teman-teman. Nah, setelah diubah sama-sama menjadi bentuknya sama, ya. Kalau untuk penambahan atau pengurangan itu kita harus menyamakan penyebut. Ya. Karena ini cuma dua ini pecahan, jadi supaya gampang kita kalikan saja. Ya. 12. Nah, 3 menjadi 12 tadi ya teman-teman ya, itu dikali 4. Otomatis 11 ya pembilangnya juga dikali 4. Hasilnya 44. Nah, ini hasilnya nanti sama saja teman-teman ya. 4 menjadi 12 itu dikali 3. Otomatis pembilangnya juga dikali 3. Ya, hasilnya 15. Oke. Kita tinggal nambahkan 44 ditambah 15, 59. Bagi 12. Nah, ini kalau diubah menjadi bentuk pecahan itu sama dengan maksud pecahan campuran itu sama dengan 59 dibagi 12. Saya coret-coret di sini 59 dibagi 12 ya. Cari perkalian 12 yang hasilnya sama dengan atau mendekati 59 ya. 12 dikali 1 itu 12. 12 dikali 3 itu 24. 12 dikali 2 itu 24. 12 dikali 3 itu 36 ya. 12 dikali 4 itu 48. 12 dikali 5 itu 60. Jadi dilihat di sini tidak boleh lebih dari 59. 60 lebih jadi tidak kepakai. Nah, kita lihat 48. 48 ini mendekati. Nah, paling mendekati dengan 59 di sini hasilnya itu adalah 48. 48 ini dikali 4 ya. Berarti ini di sini 4. Ya. 4 kali 12 itu ini dimasukkan hasilnya 48. Teman-teman ya. Terus dikurangi 9 dikurangi 8 1. 15 dikurangi 4 1. Nah, untuk menulis menjadi bentuk pecahan ini 4 ya. 4 per terus kelebihannya kita tulis 11 dan ini sebagai penyebutnya. Jadi 4 11 per 12. Oke, kita lihat hasilnya 4 11 per 12. Sama ya. Sama saja teman-teman, mau pakai langsung cara ini boleh, cara yang tadi dibikin pecahan semua juga boleh. Caranya juga sama. Ya. Seperti halnya ini ada pembagian dan pengurangan sama. Tadi tingkatannya ya, saya buat tingkatan lagi di sini. Ini perkalian, ini pembagian, dan ini penambahan dan juga pengurangan ya. Karena posisi pembagian itu lebih tinggi daripada pengurangan ya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagiannya. Caranya sama, diubah menjadi bentuk sederhananya. Ya, kalau pembagian ini harusnya kali ya teman-teman ya, ini ya, dikali ini harusnya. Nah, ini tadi dikalikan 1, 5 ditambah 3, 8 per 5, terus 3 per 5, terus bentuknya. Nah, untuk pembagian ya, pembagian itu harus diubah menjadi kali. 8 per 5 tetap, kalau diubah menjadi kali, nah posisi 3 per 5 ini dibalik, jadi 5 per 3, kurangi 1/4. Nah, sekarang kali
dan kurang. Posisinya di atas kali, berarti yang dikerjakan yang kali dulu, yang ini dulu ya. Nah, kalau untuk perkalian itu ya sejalur ya teman-teman ya. Pembilang dikalikan dengan pembilang, 8 kali 5 itu hasilnya 40 ya. Ini sudah bentuk sederhananya 40. 5 kali 3 itu 15 ya. Terus dikurangi 1/4 ini saya nulis ini saja. Ini disederhanakan, dibagi dengan angka yang sama yang bisa membagi keduanya. Saya pakai 5, ini 5. 40 dibagi 5 8, 15 dibagi 5 3. Ini sudah bentuk sederhananya 8/3. Nah, dikurangi 1/4, ini dibentuk pecahannya 8/3 itu sama dengan 8 dibagi 3. 3 kali 1 itu 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 itu 9. Nah, dari sini tidak boleh lebih, berarti 9-nya tidak boleh dipakai. Nah, 6 paling mendekati dengan 8. Jadi ini 2, ini 6 ya. 6 ini dari sini, ini 2, ini dikurangi. Jadi bentuknya yang pertama itu di sini 2, terus sisanya 2, terus pembaginya 3. Dilihat di sini 2/3. Nah, tinggal dikurangi dulu yang depannya dulu, angka yang depan dulu. 2 dikurangi 1 sama dengan, oh ya maaf ya teman-teman ya, ini saya kelupaan. Untuk pengurangan harus disamakan penyebut ya. Ini berhubung karena bentuknya cuma 2, jadi dikalikan saja ya. Penyebutnya 12, 3 menjadi 12 itu dikali 4, otomatis pembilangnya juga dikali 4, hasilnya 8. 4 ke 12 itu dikali 3 ya. Karena bawah penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3, hasilnya 3. Nah, 2 dikurangi 1, 1, 8 dikurangi 3, 5. Terus kita pilih salah satu penyebutnya 12. Oke, ini untuk pecahan campuran ya. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Konsepnya sama saja ya. Kita coba mengerjakan nomor 8. Kita coba kerjakan bareng-bareng ya. 3/2/5. Oke, Mbak Hermi ini perhatikan ya. Oh, ini Mbak Maria masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Mariam. Mbak Mariam ketertinggalannya menyesuaikan ya Mbak. Oke, Mbak Hermi di sini ya, diperhatikan teman-teman semua juga 3/2/5 ya, dikurangi 2/3. 2/3 dibagi 2/15. 2/15. Oke. Nah, Mbak Hermi harus ingat konsep ini. Sebentar, saya tulis di sini. Ya. Kali bagi tambah kurang. Kalau Mbak Hermi pahami ini, insya Allah bisa mengerjakan ya. Teman-teman juga yang lain. Nah, ini bentuknya masih dalam bentuk pecahan campuran. Ya, kita harus mengubahnya menjadi pecahan tunggal. Ya. Tapi saya pakai cara yang pertama. Oke, saya ubah menjadi pecahan tunggal saja semuanya. Ya. Caranya mengubah menjadi pecahan tunggal kemarin 5 itu dikali 3
itu 15 ditambah 2 itu 17. Terus per penyebutnya sama 5 dikurangi, oh ini ada Mbak Aska masuk ya, silakan Mbak Aska. Apa kabar Mbak Aska? Mbak Aska ketertinggalannya menyesuaikan ya Mbak ya. Oke Mbak Hermi, ini bisa diperhatikan kalau kurang paham caranya. Nah selanjutnya 3 dikali 2 hasilnya 6 ditambah 2 ya, jadi 8 per penyebutnya sama 3 dibagi, nah 15 dikali 2 itu 30 ditambah 2 32 per 15. Oke sebentar Mbak Hermi, kok kurang ke kanan, ini nggak bisa digeser Mbak, ini papan tulis. Mbak kok iya Mbak Aska, ini papan tulis jadinya nggak bisa digeser, mungkin dari HP-nya. Oh gitu, oke Mbak. Nah sampai sini dulu bagaimana? Ada yang masih bingung sampai sini? Tadi Mbak Hermi bagaimana? Mbak Hermi bisa dipahami sampai sini? Mbak Siti, Denaila, Masri? Oke, kalau sampai sini paham. Nah, kalau sampai sini paham, sekarang dilihat tangga yang saya bikin. Ya. Posisi kali itu setingkat dengan bagi. Posisi tambah setingkat dengan kurang. Di sini ada kurang, ada bagi. Dilihat posisinya bagi di atas. Ya. Nah, Mbak Ermi sudah paham berarti yang bagi dulu. Nah, ini bagi dulu. Kita kerjakan bagi dulu. Berarti kita tulis lagi 17. Hari ini separuh, Mbak. Coba. Bagaimana Mbak Aska? Ya Mbak Aska? Bagaimana Mbak Aska? Sudah bisa dilihat? Masih kurang geser? Oke, Mbak Aska sambil nunggu konfirmasi dari Mbak Aska. Nah, 17-nya kita tulis lagi per 5 ya, kurang. Nah, 8 per 3-nya kita tulis lagi per 3. Sekarang bagi ini kita ubah menjadi kali. Oh, belum juga ya Mbak Aska. Jadi kenapa ya? Ini biasanya saya enggak ngapa-ngapain Mbak Bi, ini sama saja seperti biasanya. Tapi yang lain tampilannya oke ya. Oke, ini Mbak Aska logout lagi. Nah, saya lanjutkan. Bagi itu kita ubah menjadi kali. Nah, ketika kita mengubahnya menjadi kali, posisi 15 dan juga 32 ini kita balik. Jadi 15 per 32. Oke. Ya, dibalik Mbak. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya Mbak? Saya bikin tingkatnya lagi di sini. Kali bagi. Oke, tambah kurang. Nah, sekarang ada kurang dan kali. Dia berubah tadi kurang dan tambah. Ya. Jadi yang dikerjakan dahulu yang mana? Karena kali posisinya di atas, berarti yang dikerjakan adalah yang kali dulu. Nah, sekarang tulis lagi 17 per 5. Kurangnya kita tulis lagi. Nah, sekarang untuk perkalian, pembilang itu dikalikan pembilang.
eh oh, sudah bisa ya. Mbak Hermi, saya nulis di mana, Mbak? Oh, Mbak Hermi mengatakan saya nulis. Bisa dikonfirmasi saya nulisnya di mana, Mbak? Biar saya bisa ini. Oh, Mbak Hermi yang salah nulis. Oke. Ya, saya lanjutkan ya kalau gitu. 8 dikali 5. 8 dikali 5, 8 dikali 15 itu 120. Ya. Penyebut itu dikalikan dengan penyebut. 3 dikali 32. Hasilnya 96. Oke. Banyak sekali ya teman-teman ya ini. Nah, hasilnya 96. Nah, karena tinggal pengurangan, kalau untuk penambahan dan pengurangan itu kita harus menyamakan penyebut. Ya. Karena dia ini untuk memudahkan kita ya. Ini tinggal 2 pecahan saja. Kita kalikan saja ya. 5 dikali 96 berarti 480. 5 dikali menjadi 480 itu dikali 96. Otomatis 17 juga dikali 96. Ya, 17 dikali 96. 1632 dikurangi 96 menjadi 480 itu dikali 5. Secara otomatis pembilangnya juga dikali 5. 120 dikali 5. Hasilnya 600. Ya. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. Penyebutnya sama. 400. Mbak Hermi ulangi yang mana, Mbak Hermi? Yang menyamakan penyebut. Nah, saya ulangi dari yang mengubah menjadi perkalian ya. Karena tadi pembagian diubah. Oh. Nah, kan kalau pengurangan atau penambahan kita harus menyamakan penyebut yang bawah ini ya. Untuk cari cara mudahnya, oh iya Mbak Siti, insya Allah ya nanti saya bikinkan karena belum sempat ini. Tadi juga saya baru mau ngetik soal buat ujian ini bahasa Indonesia juga belum selesai. Nanti ya Mbak Siti ya, agak sabar ya. Nah, saya lanjutkan. Karena ini cuma 2 pecahannya, jadi kita cari mudahnya. 5 ini kita kalikan 96. Oh, kemarin Mbak Siti minta diajarin, Mbak. Kemarin enggak ini, jadi minta dibikinin video. Nah, 5 ini Mbak semuanya ya, teman-temannya diperhatikan ya. 5 dikali 96 maka hasilnya 480. Ya. Nah, 5 menjadi 480 itu kan tadi dikali 96. Ya, yang bawah ini dikali 96. Otomatis pembilangnya itu juga dikali 96. Hasilnya 1632. Kurang. Nah, 96 ini menjadi 480 itu dikali 5. Otomatis pembilangnya juga dikali 5. Hasilnya 600. Nah, penyebutnya masih sama 480. Sekarang kita kurangkan. 1632 dikurangi 600 itu 1032. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya ya,
itu 1000 pembilang dibagi penyebut 1032 dibagi 480 ya teman-teman ya. Nah, cari perkalian 480 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 1032. Nah, 480 kali 1 itu 480. 480 dikali 2 itu hasilnya 480 dikali 2 itu hasilnya 960 ya. Terus 480 dikali 3 hasilnya 1440. Nah, kita sudah stop. Kenapa saya stop? Karena di sini hanya 1032. Ya. Ini sudah kelewat. Jadi tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai ini. Ini adalah hasil perkalian 480 dikali 2. Berarti otomatis di sini 2. 2 kali 480 itu 960. Dikurangkan ya. 2 dikurangi 0 itu 2. 3 dikurangi 6 itu tidak bisa, maka pinjam depannya 1, jadinya 13. 13 dikurangi 6 itu 7. Nah, ini tadi 10 sudah dikurangi 1, jadi tinggal 9. 9 dikurangi 1, 0. Berarti sisanya 72. Jadi hasilnya 272 dibagi 480. Nah, ini ya yang 72 per 480 itu bisa disederhanakan dengan membagi bilangan yang sama. (80 bagi 8). Oke. Nah, saya bagi dengan 8. Ya. 8 itu 2. Oke. 72 dibagi 8 itu 9. 480 dibagi 8 itu hasilnya 60. Ya. Nah, 9 per 60 ini masih bisa disederhanakan lagi dengan membagi bilangan yang sama. Saya bagi dengan 3. Ya. Oke. Saya tulis di atasnya ya teman-teman ya. 2-nya tetap. 9 dibagi 3 itu 3. 60 dibagi 3 itu 20. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan, jadi hasilnya 23 per 20. Bagaimana? Sampai sini masih ada yang bingung? Jadi kalau angkanya masih bisa dibagi dengan ini ya, pembilang dan penyebut masih bisa dibagi dengan angka yang sama, itu artinya masih bisa diperkecil, disederhanakan. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi atau ada yang masih bingung? Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar ada tanda kurung. Konsepnya sama. Hanya saja yang di dalam kurung, ini sebagai contohnya, itu dikerjakan terlebih dahulu. Ya, saya langsung ke papan tulis saja biar nggak bingung. Saya hapus ini. Nah, saya buka, saya tulis soalnya. Ini tadi mana? Nah,
Sebentar, saya catat soalnya sebentar ya teman-teman ya. 2,5 ditambah kurung 32/5 dikurangi 3/4 dikurangi 2 3/5. Oke, saya tulis soalnya di sini 2,5 ya ditambah 2/5 dikurangi 3/4 ya dikurangi 2 3/5 ya. Kebetulan ini operasi hitungnya setingkat semua ya teman-teman ya, kali bagi tambah kurang ya. Kalau operasi hitungnya itu setingkat ya, itu dikerjakan dari yang depan, tapi beda lagi kalau ada tanda kurung ya. Kalau tanda kurung berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung. Oke, kita tulis saja 1/2 ditambah, nah kurung. Nah sekarang kita samakan penyebutnya karena ini pengurangan. Kalau pengurangan itu harus menyamakan penyebut. 3 per kurang. Nah, kita karena ini itu mudah ya, kita kalikan saja. 5 kali 4, 20 untuk penyebutnya. Di sini juga 20. 5 menjadi 20 itu dikali 4, otomatis 2-nya juga dikali 4, 8. 4 menjadi 20 itu dikali 5. Mbak Siti nggak bisa lihat gambarnya ya? Bagaimana Mbak Siti? Sudah bisa lihat belum? Saya lanjutkan. 4 kali 20 ya, itu dikali 5, otomatis 3 juga dikali 5, 15. Nah ini masih sama, kita kurangi 2 3/5. Oke, sama dengan. Nah selanjutnya kita selesaikan yang di dalam kurung dulu biar nggak bingung. Oh nggak ada gambarnya ya, saya loadingkan dulu. Bagaimana Mbak Siti? Masih nggak ada gambarnya? Teman-teman yang lain ada ya? 2,5. Jadi supaya teman-temannya, oh udah, supaya teman-teman nggak bingung ya pengerjaannya, tulis lagi, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ditambah. Nah yang di dalam kurung kita selesaikan dulu ya. Ini kan sama saja 0 ya, kalau tidak ada angka di depannya itu sama dengan 0, berarti 3 tetap per 8 dikurangi 15 hasilnya negatif, berarti otomatis di sini negatif ya. Di sini ada negatif, jangan lupa ya. Negatif berapa? 8 dikurangi 15, ada yang tahu hasilnya berapa? Ini kita ibaratkan teman-teman punya 8 pensil yang akan dibagikan ke 15 orang ya. Jadi apakah pensil teman-teman ini memenuhi 15 orang itu? Apa teman-teman masih hutang pensil atau kelebihan pensil? Kalau memenuhi berarti 0, kalau kekurangan pensil berarti kurangnya berapa, kalau kelebihan pensil itu lebihnya berapa? Kira-kira hutang. Oke. Kalau kita punya 8 akan dibagikan ke 15 orang, berarti kita hutang berapa, Mbak? Min 7. Betul sekali ya. Jadi ibaratnya kita punya pensil 8, kita akan bagikan ke teman kita jumlahnya 15. Satu anak dapat 1. Nah, yang kebagian pensil kan cuma 8 anak. Berarti sisanya yang enggak kebagian itu adalah hutang kita. Berarti yang enggak kebagian 7 anak, berarti kita punya hutang 7, min 7. Ya. Ini 20. Nah, tetap 20 dikurangi 2 3/5. Oke.
Atau mungkin kalau teman-teman kesulitan untuk ada main di sini, teman-teman juga bisa pakai alternatif lain. Ini diubah menjadi pecahan biasa. Nih, saya kasih alternatif yang lain, saya kurung ini ya. 2 1/2 ya, ditambah masih dalam kurung ya, jangan dikerjakan dulu. 20 dikali 3 ya, itu 60. 60 ditambah 8 itu 68/20 ya, dikurangi 15/20 dikurangi 23/5. Oke. Nah, ini sekalian saja kita ubah ya, ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 itu 4, 4 ditambah 1 5/2 ditambah, kita tulis hasilnya, kita kerjakan dulu yang ini. 68 dikurangi 15 itu 53/20 ya, dikurangi, kita ubah 5 kali 2 itu 10, 10 tambah 3 13/5. Nah, sekarang ini ada penambahan, ada pengurangan ya, kita harus menyamakan penyebut. Oh Mbak, gak ada suaranya Mbak. Sekarang masih gak ada suaranya Mbak. Oke, kita ambil di sini 20 penyebutnya ya, 20. Jadi 2 menjadi 20 itu dikali 10, otomatis 5-nya juga dikali 10. 50. Ditambah, karena ini 20 menjadi 20 itu dikali 1, berarti ini juga dikali 1. 53. Dikurangi 5 menjadi 20 itu dikali 4. Ya, otomatis di sini juga dikali 4. 13 dikali 4. 40, 52. Oke. 13 kali 4. Ya, 52. Nah, sekarang sudah diketahui penyebutnya 20. 50 ditambah 53 itu 103. 103 103 dikurangi 52 itu 51 ya. Karena 51 dan 20 ini tidak ada bilangan yang bisa membagi keduanya sama, maka ini sudah menjadi hasil akhirnya 51/20. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 51 dibagi 20. Tadi ya, cari perkalian 20 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 51, tetapi tidak boleh lebih. 2 40 ya, dikurangi ini 11. Berarti hasilnya 2 11/20. Oke. Jadi konsepnya sama saja ya. Yang paling utama itu perkalian dan pembagian. Tetapi jika ada tanda kurung ya, kalau ada tanda kurung itu tidak ini ya, teman-teman ya. Tidak jadi masalah ya. Karena ini, walaupun dia yang di dalam kurung itu mau tambah, mau kurang, mau bagi, mau kali, pokoknya yang di dalam kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Nih kita lihat di sini hasilnya sama, 2 11/20. Oke. Sampai sini
Ada yang ditanyakan teman-teman? Halo, Mas Ri, Dek Naila, Mbak Hermi, Mbak Siti, Mbak Aska, ada yang ditanyakan? Ini bentuk ini. Ada yang ditanyakan tidak atau ada yang masih bingung? Bagaimana yang lain? Teman-teman semua bisa dengar suara saya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke desimal ya. Saya lanjutkan ke desimal. Mbak Aska belum penyelesaian, Miss. Maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya belum penyelesaian apa, Mbak? Oh, belum paham. Kini waktunya tinggal 6 menit. Oke, saya bikin soal sendiri coba ya. Sambil diperhatikan ya, Mbak ya. Kalau ini oke, saya coba lagi ya. 2 1 per 2 ya dikali 1 jam lagi, Mbak. Nggak mungkin karena nanti jam 9 itu sudah dipakai sama kelas lain. Paling saya bisa extendnya itu 5 menit karena saya kan mulainya jam 8 kurang 5. Jadi kalau 60 menit itu kan selesainya jam 9 kurang 5 ya. Jadi paling saya nambahnya bisa 5 menit. Karena ini tadi sudah nunggu 2 mata pelajaran buat kelas lain, kelasnya nanti digunakan sama kelas lain. Jadi nggak mungkin kalau nambah 1 jam ya. Oke, saya akan coba ya ngasih contoh satu lagi. Saya pakai angka yang sederhana saja ya. Oke, di sini saya punya dalam kurung ya teman-teman ya, 1/3 dikurangi 2. Oh, ini sudah diingatkan 5 menit lagi, saya tambahin 5 menit. Oke, 2/4 ya ditambah sebentar 3/2 oke dibagi, saya kasih yang kompleks banget lengkap, dibagi 1/2. Oke, saya nggak tahu ini hasilnya bulat enggaknya, tapi saya akan coba ya teman-teman ya ini. Nah tadi ya teman-teman perlu diingat tadi tingkatan ini ya, kali bagi tambah kurang ya. Kalau tidak ada kurung, yang dikerjakan adalah kali dan bagi, karena di sini ada tanda kurung ya, ada tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung ya, biar teman-teman yang enak mengerjakan. Ini kan pecahannya, ini namanya pecahan campuran ya, yang seperti ini namanya pecahan campuran. Itu biar enak mengerjakannya diubah menjadi pecahan biasa ya. Caranya saya tulis besar di sini per 2. Oke, caranya penyebut ini ya dengan angka yang di depan ini itu dikalikan ya. Di sini karena berhubung angkanya 2 dan 2, maka 2 dikali 2 itu hasilnya 4
Ya, hasilnya 4. 4-nya ditambah 1. Nah, maka 4 ditambah 1 itu 5, berarti hasilnya 5 per 2. Ya, hasilnya tadi 5 itu dari 2 kali 2 ditambah 1. Penyebutnya tetap 2. Oke. Sampai sini Mbak Aska paham? Sampai sini? Halo Mbak Aska? Teman-teman yang lain sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini kalinya kita tulis lagi, kali. Nah, ini kita juga ubah lagi. Ini untuk Mbak Aska, kalau 1/3, ya, 1/3 diubah menjadi pecahan biasa, jadinya berapa Mbak? 3 dikali 1 berapa? Ditambah 1, jadinya berapa Mbak Aska? 4. Berarti 4 per berapa Mbak penyebutnya? Mbak Aska, penyebutnya berapa? Penyebutnya sama ya, 4/3. Oke, good. Nah, dikurangi 2/4 ya, ditambah 3/2 dibagi 1/2. Daripada teman-temannya bingung, jadi kita ubah bentuknya sama semua, pecahan biasa. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi ya kita balik ke tingkat tadi ya, kali, bagi, tambah, kurang. Semuanya ini tidak berfungsi kalau ada kurung. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi 5/2 ya, kali, oke, kita kerjakan yang di dalam kurung, kita ubah penyebutnya sama ya, kita samakan penyebut. Oke, karena ini cuma 2 pecahannya, karena menyamakan penyebut itu harus bisa dibagi 3 dan juga 4. Untuk mempermudah, jadi kita kalikan saja ya. 3 dikali 4 berarti penyebutnya itu 12 ya. 3 menjadi 12. Oh, ini sudah diingatkan lagi 5 menit lagi. Oke. 12 itu dikali 4 berarti 4 dikali 4 itu 16. 4 ya, 4 menjadi 12 itu dikali 3 ya, maka 2-nya ini juga dikali 3 berarti 6. Sampai sini paham Mbak Aska? Halo Mbak Aska, sampai sini paham? Halo Mbak Aska? Bisa dikonfirmasi Mbak, agak cepat Mbak, ini waktunya udah mau selesai, takutnya nggak keburu. Oh ya, oke. Nah, ini sudah sama, berarti 5 kali 2 ya. Ini yang belakang ditulis lagi ya. Kali. Nah, sekarang kita kerjakan. Ini. Penyebutnya sudah 12 ya. 16 dikurangi 6 itu 10. Ditambah 3/2 dibagi 1/2. Nah, sekarang di sini ya, diperhatikan ada kali, ada tambah, ada ini ya, ada bagi. Nah, tadi balik ke sini. Ini ada kali dan bagi ya, dua-duanya. Terus ini ada tambah ya. Nah, yang dikerjakan adalah yang kali atau bagi. Kalau posisinya sama, yang dikerjakan itu yang depan. Yang depan dulu, berarti yang ini dulu kita kerjakan. 5 ini kita kalikan 10 ya, jadi atas dikali atas, bawah dikali bawah. 5 kita kalikan 10, 50 ya, per yang bawah kita kalikan bawah
24. Bagaimana sampai sini, ada yang dipusingkan, Mbak? Oke, bisa dikonfirmasi? Bagi 1/2. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, sudah dapat. Kemudian tadi ya, kali bagi, ini kalian harus benar-benar diingat-ingat ini. Nah, posisinya ada tambah dan juga bagi. Nah, karena bagi di atas, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang bagi. Ya. Ini 50/24. Kita tulis lagi. Tambah, karena kita mau mengerjakan yang bagi. 3/2 ini tetap, ya. Bagi kita ubah menjadi kali, maka posisinya kita balik. 2/1. Posisinya kita balik. Ini tinggal 1 menit. 50, ya. Oke, per 24 ditambah. Nah, sekarang kita kerjakan yang kali dulu, berarti ya. Tadi kan bagi diubah menjadi kali. Nah, sekarang itu kan kali dengan tambah. Yang dikerjakan adalah kali dulu, ya. Atas dikalikan atas 6, bawah dikali bawah, 2 kali 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita samakan penyebut. Yang bisa dikali 20, bisa dibagi 24, bisa dibagi 2. Yaitu kita ambil 24 itu, ya. Kan 24 bisa dibagi 24. 24 bisa dibagi 2. Kita ambil 24, berarti ini tetap 50. Ya. 2 menjadi 24 itu dikali 12. Otomatis yang 6 ini juga dikali 12. Saya agak maraton ini waktunya. 6 dikali 12. Hasilnya 72. Nah, 72 ditambah 50, 122 dibagi 24. Oke, ini ya. Ini sudah diingatkan 13 detik. Teman-teman bisa dicoba untuk disederhanakan sendiri, ya. Ini waktunya tinggal 7 detik lagi, ya, teman-teman ya. Saya tutup dadakan. Terima kasih. Maaf, nanti dilanjutkan minggu depan ya. Astagfirullah.